Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bertemu dengan Bu Nofri. Bagaimana kabar kalian semua, putra putri solih kelas 6? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat ya walaupun masih belajar dari rumah. Alhamdulillah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tematik IPA, materinya komponen listrik dan rangkaian listrik sederhana. Nah, nanti di sana kalian bisa tahu apa saja komponen listrik, kemudian rangkaian apa saja yang ada dalam listrik tersebut, kemudian juga bagaimana sih cara menghematnya. Nah, nanti kalian bisa saksikan video yang sudah Bu Nofri siapkan. Jangan lupa ya berdoa terlebih dahulu sebelum kalian menyelesaikan atau menyaksikan video pembelajarannya. Dan setelah itu, seperti biasa, terdapat latihan soal untuk melatih kalian agar paham dengan materi yang sudah kalian tonton di video pembelajaran tersebut. Oke, sekian dari Bu Nofri, selamat menyaksikan. Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Contoh alat-alat listrik yang sering digunakan dalam rangkaian listrik sederhana adalah: yang pertama, saklar. Kalian sering melihatnya, bukan? Yang kedua adalah sikring. Yang ketiga adalah stop kontak. Kemudian ada steker, ada fitting, dan masih banyak lagi alat-alat listrik lainnya. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, maka rangkaian listrik tersusun dengan 3 cara, yaitu rangkaian seri, paralel, dan campuran. Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Nah, adik-adik bisa kita lihat, ini adalah contoh rangkaian seri. Berikutnya adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Berikut adalah contoh rangkaian paralel. Kemudian ada rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah rangkaian perpaduan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Berikut adalah contoh rangkaian campuran. Selanjutnya kita akan mengenal konduktor dan isolator. Benda yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik disebut konduktor, seperti tembaga, besi, aluminium, seng, dan sebagainya. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik disebut isolator, seperti plastik, kayu, kertas, dan sebagainya. Sumber listrik adalah alat yang dapat menghasilkan arus listrik atau energi listrik. Beberapa sumber listrik yang sering digunakan diantaranya batu baterai, akumulator, dan generator. Nah, adik-adik, manfaat energi listrik ada banyak sekali. Di antaranya bisa diubah menjadi kalor atau panas, contohnya pada setrika. Energi listrik juga bisa diubah menjadi energi cahaya seperti pada bola lampu. Kemudian, energi listrik juga bisa diubah menjadi energi gerak, contohnya pada kipas angin. Wah, ada banyak sekali, bukan, manfaat dari energi listrik? Nah, adik-adik,
Berikut cara menghemat energi listrik. Yang pertama, menggunakan listrik seperlunya seperti mematikan televisi ketika sudah selesai, menggunakan lampu dengan daya rendah, tidak terlalu sering menghidupkan alat listrik dengan daya tinggi, dan tidak lupa mematikan lampu ketika pagi hari.